Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama Bubut Sarah. Kali ini saya mau memasak ide jualan sekaligus bisa ide isian snack box. Bahan dan cara membuat: 2 kilo wortel dipotong dadu, 2,5 kilo kentang dipotong dadu juga. Dan ini bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, semuanya dihaluskan dengan chopper atau bisa dengan ulekan saja, manual juga bisa. Panaskan minyak, kemudian tumis bumbu yang dihaluskan, tumis sampai wangi, dioseng-oseng. Setelah wangi, kita masukkan wortelnya yang sudah dipotong dadu, aduk rata, campur dengan bumbu. Ini untuk takaran versi banyak ya, misal pengen bikin sedikit bisa dikurangin, yaitu 1 dibanding 1,5. Masak wortel sampai layu supaya iku lho guys, bau langunya, bau wortelnya hilang. Kemudian masukkan kentang, aduk rata supaya menyatu, tidak ada jarak di antara keduanya, nanti supaya terasa lebih enak dan nikmat. Masukkan daun jeruk yang sudah dibuang tulangnya, kemudian aduk rata. Oh ya, jangan lupa dukungannya ya guys, dengan subscribe, like, share, dan komen supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selanjutnya kita kasih bumbu marinasi, ada garam, kaldu bubuk, penyedap rasa. Untuk takarannya kita kira-kira saja ya guys, ini banyak masalahnya. Nanti di akhir hasilnya kalian bisa tes rasa. Setelah dimarinasi jangan lupa diaduk ya, diosreng-osreng supaya semuanya bumbunya tercampur rata, diosreng-osreng terus. Tambahkan sedikit air ben ora gosong ya guys. Kemudian ditutup pancinya, ungkep beberapa menit dan sesekali diaduk. Oke guys, ini tumis kentang wortelnya sudah mau matang. Jangan lupa dites rasa dulu ya. Tadi ada tambahan gula pasir sedikit, opsional. Yang suka manis bisa ditambahi sedikit gula pasir. Dimasak sampai airnya menyusut atau kadar airnya berkurang. Kemudian siap diangkat dan siap dijadikan isian pastel, risol, dan lain-lain. Oke, siap digunakan. Bahan dan cara membuat kulitnya: 500 gram tepung terigu pro sedang, bisa pakai yang curah, setengah sendok teh garam halus atau kaldu bubuk, 2 sendok makan tepung maizena. Maaf, ini hanya kerekam 1 sendok saja. Ini bahan kering dicampur terlebih dahulu ya, diaduk rata. Setelah itu lelehkan 100-120 gram margarin, dicampurkan ke tepung tadi, diaduk rata. Untuk memudahkan dalam mengaduk, kita pakai tangan saja. Sebelumnya tangannya sudah dicuci terlebih dahulu ya. Aduk seperti di video, diaduk terus sampai semuanya tercampur.
Aduk sampai berpasir seperti di video ini ya, berpasir meringkil-meringkil. Kemudian ditambahkan air. Airnya ditambahkan secara bertahap antara 100 sampai 120 ml. Sesuaikan saja kadar dengan kadar tepung tadi. Uleni adonan sampai kalis, sampai tidak lengket saja, tidak harus halus ya, cukup kalis saja. Seperti ini sudah kelihatan kalis, tapi kalisnya ini kalis kasar, tidak harus kalis halus. Kalis kasar sudah cukup, nanti ada proses selanjutnya. Ini seperti ini sudah bisa kita diamkan. Setelah kalis seperti ini kita bulat-bulatkan seperti di video, kita tutup dan diamkan selama 30 menit. 30 menit kemudian adonan terasa lebih lentur sedikit. Kemudian kita bisa uleni sebentar, dipecek-pecek, diuleni sebentar saja. Kemudian kita ambil sedikit untuk dibentuk sebuah kulit. Ini kita ambil sedikit secukupnya, kemudian kita bulat-bulatkan, kita penyet-penyet memanjang seperti ini biar nanti mudah dalam menggilingnya. Memanjang seperti di video, dipenyet. Siapkan alat penggiling seperti ini. Ini alat serbaguna ya, bisa buat aneka ragam masakan. Kita putar seperti di video, atau yang enggak punya gilingan seperti ini bisa menggunakan rolling pin atau botol seperti ini. Kemudian kita lipat dan giling lagi. Ini tahapnya saya lakukan 3 kali penggilingan supaya kulitnya nanti halus, lentur, lebih lentur karena adonannya tadi kasar ya. Dengan menggunakan alat penggiling ini, ketebalannya bisa diatur secara rata ya, disesuaikan dengan keinginan tebalnya rata. Dan ini hasilnya yang ketiga kali gilingan kelihatan lembut dan lentur dan siap diisi. Dan ini isi yang sudah dimasak tadi, kita siapkan isiannya. Dan ini cetakannya kita buat pastel ya, ini cetakan pastel. Caranya, letakkan kulit tadi yang sudah giling di tengah-tengah cetakan, kemudian isi tumisan wortel kentang tadi secukupnya di tengah-tengah. Kemudian kita tekuk cetakannya, ditekan-tekan pinggirnya supaya nanti lengket, tidak ada yang bolong. Dan sisa adonannya yang di pinggir itu kita ambil dan disisihkan, nanti bisa digunakan lagi. Dan ini hasil yang sudah dicetak berbentuk pastel, cantik kan? Dengan pakai cetakan lebih cepat ya, kalau manual sih bisa-bisa saja. Dan bisa dilihat ini proses yang selanjutnya supaya lebih paham cara membentuknya. Untuk penggilingannya gimana bisa dilihat dan dipraktekkan nanti kalau ada penggilingan. Misalnya nggak ada penggilingan ya tadi pakai rolling pin atau botol. Dan membentuk pastelnya bisa dilipat-lipat sendiri pakai tangan. Seperti yang pertama tadi, kita giling sampai 3 kali ya, tujuannya supaya nanti kulitnya halus, lembut dan lentur. Dan disiapkan lagi isiannya, ini bolak-baliknya, ini semuanya terlihat halus, lembut dan lentur. Kita siapkan cetakan tadi, bisa dilihat sekali lagi, ditaruh tengah-tengah, kemudian kita isi secukupnya di tengah-tengah. Terus cetakan pastelnya kita lipat, kita tekuk untuk membentuk sebuah pastel. Ini seperti di video, kita tekan-tekan cetakannya yang di pinggir-pinggir,
supaya itu nanti melihat bentuk pastelnya. Untuk ada sisa adonan yang dipinggirkan kita ambil saja, itu nanti bisa digunakan lagi ya, jangan dibuang. Tekan-tekan lagi supaya nanti saat digoreng nggak bolong, nggak bocor. Tuh penampakannya tuh. Terus dibuka deh, bisa dilihat hasilnya. Cantik tanpa ribet. Nih, cantik kan? Tuh hasilnya. Oke, lakukan semuanya sampai selesai. Ini hasil sebagian yang sudah dicetak, siap digoreng. Jadikan isian snack box, cocok nih, dan ide jualan juga cocok. Panaskan minyak secukupnya. Maaf ya guys, sayang sekali ini tadi saat menggoreng tahap pertama itu nggak kerekam. Ini tahap menggoreng yang kedua. Untuk tahap pertama menggoreng itu dicemplungkan, tunggu sebentar kurang lebih 2 detik ya, jangan langsung dibalik, dibolak-balik terus seperti di video ini. Enggak jauh beda sama penggorengan yang kedua. Dibolak-balik tujuannya supaya itu menggelembung itu loh guys, melembung gitu loh guys, pelembungnya itu awet seperti di video. Gorengan pertama itu digoreng selama 5 menit pakai api sedang. Setelah 5 menit diangkat dan didinginkan. Tahap penggorengan pertama itu kan cuma 5 menit terus diangkat, itu belum matang guys, itu setengah matang. Tujuannya setelah dingin nanti saya simpan di pendingin atau di freezer, besoknya bisa digoreng lagi untuk tahap kedua, atau bisa dijadikan frozen food, kapan-kapan bisa digoreng. Atau misalkan pengen langsung digoreng ya, setelah 5 menit dingin bisa digoreng dengan tahap kedua. Caranya sama, digoreng dibolak-balik. Ini tahap yang kedua ya, digoreng selama 5 menit pakai api sedang. Setelah 5 menit kemudian apinya dibesarkan, digoreng selama 2 menit. Setelah 2 menit dari tahap kedua tadi bisa diangkat. Pastel sudah matang, bisa dilihat di video guys, itu sudah mau matang dan bisa diangkat. Kita tiriskan. Saya pakai trik ini itu awet menggelembung guys. Itu saya bikin 2,5 kilo terus saya kemas, kan saya tumbuk-tumbuk tuh, itu enggak ada yang kempes, awet gelembungnya. Terus saya ada percobaan beberapa butir lah, saya diamkan selama 3 hari, saya taruh di kulkas, pun hasilnya sama, tidak ada yang kempes, awet menggelembung dan tetap renyah gitu. Itu hasil penggorengan tahap kedua, bisa dilihat di video. Oke, ini pastel sudah matang, siap dikemas, dijadikan isian snack box. Ide jualan 1.500-an. Ini saya bungkus pakai plastik OPP. Oke guys, selamat mencoba resepnya dan terima kasih banyak sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.